Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bahaya, penularan, dan pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Selamat menonton penjelasan dari kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus HIV. HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dirusak atau dihancurkan, kekebalan tubuh seseorang akan semakin lemah sehingga sangat rentan diserang oleh penyakit lain. Orang yang telah terinfeksi HIV dalam beberapa tahun pertama belum menunjukkan gejala apapun, sehingga secara fisik terlihat tidak berbeda dengan orang lain yang sehat. Namun, orang tersebut mempunyai potensi sebagai sumber penularan. Artinya, dia dapat menularkan virus ini kepada orang lain. Saya akan menjelaskan penyakit AIDS. Virus HIV yang menjangkit seseorang selama 7 hingga 10 tahun akan membuat sistem kekebalan tubuh orang tersebut menjadi sangat lemah, sehingga mengidap HIV akan mulai menunjukkan gejala bermacam-macam penyakit yang muncul karena rendahnya daya tahan tubuh. Pada keadaan ini, seorang tersebut disebut sebagai penderita AIDS. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome merupakan beberapa gejala seperti infeksi sindrom yang timbul karena sistem kekebalan tubuh yang telah rusak. Rusaknya sistem kekebalan tubuh ini disebabkan oleh HIV. AIDS merupakan bentuk paling parah pada infeksi HIV. Virus ini menyerang organ-organ vital sistem kekebalan tubuh manusia. HIV menyerang sel TCD4+. Virus ini mematikan sel TCD+, sehingga jumlah menyusut. Jumlah sel TCD4+ menyusut akan dapat menghilangkan sistem kekebalan tubuh pada tingkat sel, sehingga bagian-bagian tubuh kita akan kehilangan sistem imun dan sangat rentan terserang penyakit. Infeksi TBC tuberkulosis, salah satu penyebab kematian terbesar dari penderita HIV atau AIDS adalah penyakit TBC atau tuberkulosis. Penyakit ini bisa diderita oleh penderita HIV atau AIDS karena terinfeksi dari bakteri tuberkulosis. Tubuh penderita akan mengalami demam, batuk berdarah, lemah, dan kekurangan daya untuk melakukan aktivitas ringan. Ini adalah jenis infeksi yang paling banyak ditemukan dari penderita HIV atau AIDS. Yang kedua ada meningitis atau radang selaput otak. Meningitis menjadi ancaman bahaya yang sangat serius untuk penderita HIV atau AIDS. Peradangan akan terjadi pada bagian selaput dan cairan yang berada di bagian sumsum belakang dan juga otak. Infeksi ini dapat menyebabkan pusing dan sakit kepala yang sangat hebat. Banyak penderita HIV atau AIDS tidak dapat tertolong karena infeksi meningitis. Cara penularan HIV atau AIDS yang pertama, mendapatkan transfusi darah yang tercemar akan virus HIV. Yang kedua, HIV atau AIDS dapat menular melalui darah. HIV atau AIDS bisa menular melalui darah dengan penggunaan jarum suntik yang digunakan bersama-sama. Misalnya, menggunakan jarum suntik saat membuat tato atau menggunakan naskah suntik. Yang ketiga, HIV bisa ditularkan melalui penerimaan donor darah dari penderita HIV. Yang keempat, berhubungan seks tanpa pahaman dan perubahan tergantung pasangan akan meningkatkan kemungkinan bagi seseorang untuk terkena maupun keluar HIV atau AIDS. Yang kelima, penularan dari ibu hamil yang positif HIV atau AIDS kepada janin yang dikandungnya. Apabila bayi tersebut lahir, sang bayi bisa mengidap tertular penyakit yang serupa. Dan yang terakhir, seorang ibu dengan HIV atau AIDS bisa menularkan anaknya melalui ASI. ASI yang dikonsumsi dapat mempengaruhi tingkat penularan pada anak sebesar 25-30%. Pencegahan penyakit HIV atau AIDS. 1. Mengetahui tentang HIV dan cara penularannya. 2. Tidak sembarangan melakukan transfusi darah. 3. Menggunakan jarum suntik steril. 4. Menghindari seks bebas. Hubungan seksual hanya dilakukan melalui pernikahan yang sah. 5. Tidak menggunakan narkoba, tindik, dan tato. 6. Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. 7. Mempertebal iman dan takwa agar tidak terjerumus ke dalam hubungan seksual di luar pernikahan.
penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.